Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di materi kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-9 yaitu firwal. Nah, di sini kita akan mempelajari 3 materi ya teman-teman. Di sini untuk yang materi pertama terdapat firwal filter yang di dalamnya itu terdapat konsep ching, konsep IF atau TEN, lalu konsep strategi, studi kasus, kemudian firewall lock, dan blokir akses pada jam tertentu ya teman-teman, atau NTP ya teman-teman. Nah, yang materi kedua di sini terdapat firewall address list, yang di dalamnya itu terdapat konsep address list, lalu address list untuk firewall filter, kemudian address list untuk firewall NAT ya teman-teman. Kemudian yang ketiga terdapat firewall NAT, yang di dalamnya itu terdapat SSRC NAT atau maskurat ya teman-teman. Yang kedua ada SRC NAT, ya teman-teman. Kemudian persiapan topologi DST NAT atau DST NAT ya teman-teman, sama. Kemudian ada konfigurasi DNS server, kemudian ada DST NAT yaitu Redigrad. Nah, di sini untuk firewall filter atau konsep ching itu adalah mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marketing ya teman-teman terhadap paket data yang berjalan melewati router agar setiap fungsi dari fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal. Di sini kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai yaitu dengan menggunakan ching. Di sini terdapat input itu memblokir paket yang menuju router ya teman-teman. Kemudian yang kedua ada output yaitu memblokir paket yang bersumber dari router. Kemudian yang ketiga terdapat forward itu memblokir paket yang melalui router ya teman-teman. Contohnya ada di gambar di bawah ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk kasus pertamanya terdapat 2 komputer yang tidak bisa ping ke 88. Itu internet dan 3 komputer lainnya itu bisa ping ya teman-teman. Di sini itu terdapat strateg yaitu ACPET V, lalu drop, lalu NI ya teman-teman. Terus yang kedua ada kasus 2 itu terdapat 2 komputer yang bisa ping ke 88 internet dan 3 komputer lainnya itu tidak bisa ya teman-teman untuk ping. Itu strategnya itu drop V, petty aneh ya teman-teman. Nah, di sini topologinya itu seperti ini. Nah, di sini terdapat firewall filter konsep if 10 ya teman-teman. Di sini untuk IF itu paket-paket yang difilter memiliki setting yang akan disetting sesuai kebutuhan atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter ya teman-teman. Apakah itu paket web, FTP, atau ICMP, atau DNS ya teman-teman. Yang kedua terdapat 10 itu spesifikat paket di atas yang sudah kita tentukan. Maka captionnya apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi ya teman-teman. Terus di sini terdapat singkatannya untuk IF terdapat pada menu general dan untuk 10 terdapat pada menu action ya teman-teman. Seperti di gambar ini ya teman-teman. Nah kemudian untuk yang firewall filter konsep strateg itu untuk konsep strateg yang ada pada firewall filter ada 2. Yang pertama accept drop aneh. Misalnya terdapat 5 PC, 2 PC,
PC bisa ping ke internet atau sisanya tidak bisa ping ke internet ya teman-teman. Di sini strategi yang digunakan yaitu octet v-drop aneh ya teman-teman, karena ini memiliki arti mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Kemudian yang kedua terdapat drop v octet aneh. Misalnya terdapat 5 PC atau 2 PC tidak bisa ping ke internet dan sisanya bisa ngeping ke internet ya teman-teman. Strategi yang digunakan yaitu drop v octet ya teman-teman, karena ini memiliki arti memblokir beberapa dan mengizinkan sisanya. Di sini untuk studi kasusnya terdapat 4 studi kasus. Yang pertama, hanya beberapa FPC yang bisa ping router, sisanya tidak bisa. Yang kedua, hanya beberapa FPC yang bisa ping server, sisanya tidak bisa ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, ada hanya beberapa PC yang tidak bisa akses internet, sisanya itu bisa ya teman-teman. Kemudian yang keempat, memblokir YouTube, Facebook, dan web HTTPS lainnya dari sisi clean ya teman-teman. Nah, ini untuk firewall log. Log merupakan filter yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang ada pada router ya teman-teman. Contohnya ada di gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai dengan yang diizinkan melalui firewall filter dengan menggunakan Aption log. Nah, di sini terdapat firewall addressing leads. Di sini untuk addressing lead digunakan untuk melihat berdasarkan grup IP satu link address leads dapat berupa subnet, rank IP atau spesifik IP ya teman-teman. Nah, di sini terdapat firewall address list ya teman-teman. Nah, di sini untuk address list digunakan untuk melihat berdasarkan grup IP satu link address list dapat berupa subnet, rank IP atau spesifik IP ya teman-teman. Contohnya seperti di gambar ini ya teman-teman. Nah, di sini terdapat firewall NAT. Di sini yang pertama terdapat networking address translation atau NAT. Ialah metode yang digunakan untuk menghubungkan kumpulan IP clean ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Yang kedua terdapat NAT, itu digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Yang ketiga, di sini terdapat prinsip NAT, sama seperti filter root, bekerja dengan IF10 ya teman-teman. Di sini yang di mikrotik terdapat dua tipe. Yang pertama itu src-NAT digunakan ketika clean yang ada di dalam router ingin keluar ya teman-teman atau internet. Di sini terdapat masquerade, itu digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke jaringan menggunakan IP publik dinamik. Lalu src-NAT digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet menggunakan IP publik statik. Yang kedua terdapat dst-NAT, itu digunakan ketika clean ke internet ingin mengakses jaringan lokal dan internet. Lalu redirects digunakan ketika akan memblokir tarif ke router itu sendiri teman-teman. Contohnya hotspot, web traffic, DNS server, router, dan lain sebagainya ya teman-teman. Di sini untuk firewall DNS itu terdapat translate IP ke domain atau sebaliknya. Kedua bisa dilakukan apabila kita mempunyai kumpulan server pada jaringan lokal. Di sini kita ingin diakses oleh jaringan lokal, kita menggunakan domain ya teman-teman. Jadi sifatnya lokal, tidak di-resolve ke clean ya teman-teman. IP, lalu ke DNS, lalu ke centang allow request, lalu ke static ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Untuk yang server 1 di sini itu yang mengarah ke server 1 mydomain.com. IP-nya 192.168.99.2 ya teman-teman. Untuk yang server 2 itu yang mengarah ke server 2 mydomain.com ya teman-teman. IP-nya 192.168.99.41 ya teman-teman. Nah, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.